bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas materi matematika wajib kelas 11. Materi yang akan kita bahas itu adalah tentang program linear. Nah, tetapi sebelum kita belajar nanti tentang program linear lebih lanjut, maka kita harus tahu bagaimana untuk menentukan persamaan garis lurus, begitu juga menggambarkan persamaan garis lurus. Karena itu nanti sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan program linear. Baik, jadi untuk saat ini saya hanya bahas tentang persamaan garis lurus, ya. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama. Ini ada saya buatkan garis, ya. Garis yaitu melalui titik X1, Y1, kemudian melalui X2, Y2. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, bagaimana persamaan garis tersebut? Nah, persamaan garis tersebut adalah Y dikurangi dengan Y1 dibagikan dengan, ya, dibagikan dengan Y2 dikurangi dengan Y1 sama dengan X kurang X1 bagi X2 dikurangi dengan X1. Nah, mungkin timbul pertanyaan kalian, bagaimana nanti kalau X1 X kurang X1 per X2 kurang X1 dulu yang saya buat di sebelah kiri, terus yang ini di sebelah kanan? Boleh, ya, boleh. Nah, oke. Jadi inilah persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti diketahui ini ada garis melalui titik potong sumbu Y yaitu di 0,A, dan garis tersebut juga memotong sumbu X, ya, memotong sumbu X di B,0, bagaimana menentukan persamaan garisnya? Nah, rumus sebenarnya ya ini yang di atas tadi, ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan kembali, kan garis itu dikatakan melalui 0,A, ya, melalui 0,A dan B,0. Maka kalau kita buat persamaan garis yang di atas, tentu yang ini adalah X1, yang ini Y1, X2, Y2. Sehingga kalau kita lanjutkan, maka ini Y kurang Y1, tentu ini adalah A. Oke, per Y2. Ini ya rumus yang di atas, ya. Y2, Y2-nya adalah 0 kurang Y1, berarti ini A. Oke, sama dengan X dikurangi dengan X1, yang ini 0 dibagikan dengan, ya, dibagikan dengan X2, berarti B dikurangi dengan X1, 0. Sehingga ini bisa saya tuliskan menjadi Y dikurangi dengan A dibagikan dengan minus A, ya, sama dengan X, ya, karena ini kan X kurang 0, ya, per B kurang 0, berarti per B. Oke, nah kalau kita kali silang ini, maka yang kita dapatkan adalah BY, begitu ya, kita kali silang BY kurang AB sama dengan, ya, yang ini ke sini, ya, sama dengan min AX. Atau dengan kata lain, kalau kita tuliskan itu, yang ini saya pindahkan ke kiri, maka akan menjadi apa? AX tambah BY
ya, yang ini tetap. Nah, sedangkan yang ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Berarti sama dengan AB. Sehingga persamaan garis yang kedua ini yang melalui 0,A dan B,0 adalah yang ini persamaan garisnya. AX tambah B sama dengan AB. Nah, nanti boleh juga kalian gunakan cara seperti ini, ya, cara seperti ini, yaitu dengan langsung kita kalikan titik potong yang ada pada sumbu Y kalikan ke X, maka ini akan menjadi apa? AX ditambahkan dengan, ya, titik potong yang ada pada sumbu X kamu kali dengan Y, maka ini BY sama dengan, ya, sama dengan A kali B, berarti AB. Nah, tentu kalau kita perhatikan sama dengan yang tadi, yang ini sama dengan yang ini tadi, begitu kan? Oke, jadi seperti itu untuk menentukan persamaan garis. Baik, supaya lebih paham lagi, kita mulai contoh soal, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, kalau kita lihat gambar ini melalui titik 0,3. Ini melalui 0,3. Nah, sedangkan yang ini titik potong pada sumbu X-nya adalah melalui 5,0. Nah, tadi kan di sini pertanyaannya adalah persamaan garisnya. Nah, kalau misalnya pertanyaan kalian, rumus yang mana yang digunakan di antara yang kedua ini? Apakah rumus ini atau boleh langsung menggunakan rumus ini? Ya, terserah ya rumus yang mana. Nah, kalau mau lebih cepat tentu rumus yang kedua. Ya, kalau mau lebih cepat adalah rumus yang kedua. Nah, nanti kalau kalian bandingkan caranya pasti kalau kalian bandingkan dengan dua cara itu nanti hasilnya akan sama. Coba saya gunakan aja dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan titik potong yang ada pada sumbu Y yang ini kalikan ke X, maka yang ini adalah 3X, gitu kan? Ditambahkan dengan sebaliknya yang ini, ya, nih, yaitu 5, ya, berarti 5Y akan sama dengan, ya, akan sama dengan perkalian antara 3 dengan 5. Berarti hasilnya adalah 15. Nah, maka inilah persamaan garis yang A. Nah, silakan nanti dibandingkan dengan cara seperti ini. Pasti hasilnya sama, ya. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua. Pertanyaannya juga bagaimana persamaan garis yang ini. Nah, kalau kita perhatikan garis ini kan melalui nih 0,0 dan juga melalui 4,5, ya. Jadi garis tersebut adalah melalui 0,0 dan juga 4,5. Oke, maka kalau kita tentukan persamaan garisnya, tentu yang ini adalah apa? X1, yang ini adalah Y1, yang ini X2, yang ini adalah Y2. Maka kalau kita gunakan rumusnya, tadi kan rumusnya apa? Y kurang Y1, berarti Y kurang 0 dibagi dengan, ya, Y2. Y2-nya 5 kurang Y1, 0. Sama dengan rumusnya tadi X kurang X1, 0 dibagikan dengan X2, berarti 4 kurang X1, 0. Sehingga kalau kita lanjutkan, yang ini adalah Y per 5, begitu kan? Sama dengan X per 4. Nah, kalau kita buat persamaannya boleh juga begini, Y sama dengan 5 per 4
ya, yaitu dengan mengalihkan silang 5-nya ke sini. Atau boleh juga ini kita buat lagi seperti ini, 4Y sama dengan 5X. Atau boleh lagi 5X ya dikurangi dengan 4Y sama dengan 0. Jadi tergantung kebutuhan kita, nanti mau bentuk persamaan garisnya seperti apa yang mau kita buat ya. Oke, jadi kalau mau kita buat persamaan garis yang B itu ke sini, nah ini jawabannya. Sebenarnya kalau sampai di sini saja ya sudah benar ya. Yang ini juga misalnya dengan seperti ini aja juga sudah benar. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah tergantung kemana nanti maunya soal itu kita buat persamaan garisnya. Oke, saya yakin kalian bisa memahami tentang persamaan garis ini ya. Karena kalau tidak salah di SMP sudah pernah belajar tentang persamaan garis. Baik, kita lanjut yang berikut. Nah, yang berikut ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya kita pelajari. Yang pembahasan yang ini, kebalikan dari sini. Kalau tadi kan ini diketahui apa? Gambar ya, kita menentukan apa? Persamaan garis. Nah, sekarang diketahui dia persamaan garisnya ya. Diketahui persamaan garisnya seperti ini, kita disuruh membuat grafiknya atau kita disuruh menggambarkannya. Oke, coba kita jawab satu persatu. Nah, di sini buatlah grafik dari persamaan garis berikut. Yang A, 2x plus 6y, 2x plus 3y, sama dengan 6. Oke, kalau kita jawab yang A, bagaimana langkahnya untuk menentukan ya grafik jika diketahui persamaan garis? Maka langkahnya adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu adalah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau misalnya ini saya tulis kembali, 2X plus 3Y sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu X ya, titik potong dengan sumbu X, maka yang kita nolkan itu adalah Y. Ini yang kita nolkan. Berarti ini akan menjadi apa? 2X sama dengan, kan ini kita nolkan, berarti ini 6. Maka ini adalah X sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah ini dia. Jadi titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, yang kita nolkan itu adalah tadi Y. Oke. Nah, kita dapat X-nya 3 ya. Gitu kan? Nah, sehingga X-nya 3, Y-nya 0. Maka dapatnya di sini adalah titik 3,0. Kemudian dengan cara yang sama, kalau untuk menentukan titik potong sumbu Y ya, menentukan titik potong sumbu Y, maka yang kita nolkan apa? X. Jadi ini yang kita nolkan. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 3Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6 bagi 3, 2. Maka titiknya adalah, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, X-nya 0, ini Y-nya 2. Maka ini titik 0,2. Nah, kalau sudah dapat koordinat titik seperti ini, yaitu 0,2 dan 3,0, kita tinggal menggambarkannya saja ke dalam persamaan garis. Artinya bahwa persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 6 itu melalui titik 0,2 dan 3,0. Oke, untuk selanjutnya kita mau menggambarkan persamaan garis yang kedua, yang B, yaitu y sama dengan 3x. Caranya sama, yaitu dengan menentukan titik potong dengan sumbu x dan y. Nah, bantuan sebenarnya yang lebih mudah itu ya seperti ini, yaitu dengan kita gambarkan kotak begitu ya, x-nya 0, maka y-nya berapa, y-nya 0, x-nya berapa. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oke, kita lihat y sama dengan 3x.
kalau kita ambil X-nya 0, ke sini substitusikan, Y-nya juga 0, maka ketemu titik 0,0. Kalau sebaliknya X-nya yang kita nolkan, nih, ya, maka Y sama dengan 3 kali 0, 0 juga. Sehingga garis tersebut, ya, atau garis Y sama dengan 3X akan melewati titik 0,0. Nah, jadi kita hanya dapat informasi titik itu hanya 0,0 ini. Hanya di sini 0,0 ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Maka kita perlu menentukan titik lain. Atau dengan kata lain, kita perlu menentukan titik bantu. Titik bantunya bagaimana? Ya, bagaimana pengambilan titik bantu? Pengambilan titik bantu itu terserah saja, ya. Coba kita lihat. Kalau ini X-nya 0, ya, kalau ini X-nya 0, semisal kita ambil titik bantunya adalah 1,3. Ini X-nya 1. Berarti kita substitusi kan Y sama dengan tadi apa? 3X ya persamaannya ya. Nah, maka Y sama dengan 3 kali 1 kalau kita ambil tadi 1,3 yaitu X-nya 1. Sehingga Y sama dengan 3. Maka untuk X-nya 1 kita dapat Y-nya 3. Nah, inilah dia titik 1,3. Nah, maka kalau sudah dapat seperti itu ya tinggal kita hubungkan garis ini. Ya. Nah, mungkin pertanyaan kalian ada, apakah titiknya harus 1,3? Ya enggak. Ya, bisa enggak saya ambil misalnya titik yang lain? Bisa. Misalnya kamu ambil titik yang lain itu adalah 1, misalnya kita ambil titik yang lain lah ya. Kalau 2 misalnya, kalau X-nya 2. Ya, berarti Y-nya berapa? Y-nya tentu Y sama dengan 3 kali 2. Berarti akan melalui berapa? 2,6. Berarti di sini nanti 2, yang ini 2, 6-nya tentu ke atas sini. Ya, tinggal sama saja nanti akan kita hubungkan. Ya. Jadi untuk penentuan titik bantu itu terserah kalian. Tujuannya supaya kita mendapatkan satu lagi titik yang lain kecuali titik 0,0 sehingga bisa kita hubungkan persamaan garisnya. Oke, baik. Terima kasih. Hanya itu saja yang mau kita bahas hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya atau video berikutnya itu baru kita bahas tentang program linear. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.